Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Dezalinda, NIM 18043065. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan yang ada di buku Balzan dan juga Laudon. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu 3 bentuk infrastruktur sistem informasi manajemen. Yang pertama, informasi. Informasi di sini yaitu dapat mengidentifikasi catatan pelanggan dan informasi dijaga serta diamankan. 2. Struktur informasi yang gesit dapat memberikan dukungan tujuan organisasi seperti hardware, software, dan perangkat telekomunikasi. Yang ketiga, infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini mengacu pada operasi pendukung dengan pencadangan, pemulihan, dan perencanaan kesinambungan bisnis. Kita masuk pertanyaan kedua, yaitu karakteristik infrastruktur sistem informasi manajemen yang gesit dan pentingnya untuk mendukung perubahan. Yang pertama, aksesibilitas, kemampuan mengakses pengguna dan juga kemampuan kinerja. 2. Ketersediaan, jika sistem beroperasi sepanjang waktu maka ketersediaan produk akan tinggi, tetapi ketika tidak beroperasi maka tidak akan tersedia bagi pengguna dan proses transaksi tidak dapat berlangsung. Yang ketiga, pemeliharaan. Sistem dapat dengan cepat diakses oleh pengguna sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan proses transaksi. Yang keempat, portabilitas, yaitu dapat digunakan atau dioperasikan pada berbagai jenis perangkat. Kelima, keandalan. Informasi yang akurat berarti tugas tidak akan mengalami kesalahan dan dapat diakses dengan mudah. 6. Skalabilitas, yaitu meningkatkan tingkat pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 7. Kegunaan, berarti memahami kebutuhan pengguna. Pertanyaan ketiga, yaitu mengapa bisnis elektronik berkontribusi pada 3 tekanan yang mendorong infrastruktur sistem informasi manajemen yang berkelanjutan. 3 tekanan yang mendorong infrastruktur sistem informasi manajemen yang berkelanjutan yaitu emisi karbon, termasuk karbon monoksida yang dihasilkan oleh proses dan sistem bisnis. 2. Konsumsi energi, jumlah energi yang dikonsumsi oleh proses dan sistem bisnis. 3. Sampah, perangkat elektronik yang dibuang, usang atau rusak. Karena bisnis elektronik menggunakan banyak energi dan menghasilkan emisi karbon serta sampah yang banyak. Pertanyaan keempat, yaitu manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh komputasi awam. Manfaat penting dari komputasi awam yaitu penghematan biaya, keunggulan strategis, kecepatan tinggi, otomatisasi dan pemulihan cadangan, integrasi perangkat lunak, keandalan, aksesibilitas, mobilitas, serta kapasitas penyimpanan tidak terbatas. Adapun tantangan komputasi awan yaitu keamanan data, konektivitas jaringan, kontrol atas data. Termasuk ke buku Laudon, yaitu mengapa memilih perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk organisasi merupakan keputusan manajemen yang penting, serta masalah manajemen organisasi dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak komputer penting karena mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi serta menghabiskan banyak biaya. Ketika perangkat keras dan perangkat lunak komputer tidak mungkin terjadi dalam dampak kinerja organisasi, diferensiasi aset teknologi informasi sangat penting untuk operasi organisasi dan keputusan akhir. Adapun hal yang harus dipertimbangkan adalah faktor manajemen, agar manajemen dapat mempertimbangkan strategi bisnis dan permintaan pasar untuk layanan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya
Haruskah organisasi menggunakan penyedia layanan perangkat lunak untuk semua kebutuhan perangkat lunak mereka? Yaitu jawabannya harus, karena penyedia layanan perangkat lunak dapat mempermudah dalam layanan akses oleh organisasi. Kita hanya perlu memastikan keunggulan program komputer perangkat lunak agar dapat diakses dengan baik dan dapat membantu kinerja organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.